Sejarah Cirebon, mengenal tradisi Nadran Cirebon. Di sepanjang pesisir utara Cirebon, laut bukan sekadar batas antara daratan dan samudera. Ia adalah ibu, pemberi nafkah, ruang spiritual, dan ladang kehidupan yang menyatu dalam napas keseharian masyarakat nelayan. Dari desa ke desa, dari jaring ke jaring, dari pagi ke pagi, laut selalu memberi. Ia menjadi sumber penghidupan, tempat berlabuhnya harapan, dan terkadang, bagi yang tidak hati-hati, menjadi tempat berpulang. Itulah sebabnya, hubungan antara manusia Cirebon dan laut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga spiritual. Di tengah dinamika modernisasi dan industrialisasi, tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun tetap bertahan dengan kekuatan akar budayanya. Salah satu wujud paling sakral dari hubungan manusia dan laut di Cirebon adalah tradisi Nadran dan Petik Laut, dua ritual budaya dan spiritual yang menyatukan antara alam, manusia, dan Tuhan. Meski tampak sebagai pesta rakyat, di baliknya tersimpan lapisan-lapisan nilai luhur, penghormatan terhadap leluhur, serta pemahaman filosofis tentang keseimbangan semesta. Kata Nadran berasal dari kata Nadzar dalam bahasa Arab, yang berarti janji atau ikrar. Dalam praktik masyarakat nelayan Cirebon, Nadran adalah sebuah upacara syukur dan persembahan kepada laut setelah panen ikan yang melimpah. Ia juga menjadi ikrar kolektif untuk menjaga harmoni dengan alam laut agar rezeki tetap mengalir. Tradisi ini biasanya dilakukan setahun sekali, terutama setelah musim ikan besar atau ketika nelayan merasa telah menerima banyak hasil tangkapan. Nadran bukan hanya sekadar pesta atau perayaan, ia adalah ungkapan terima kasih yang diiringi oleh doa dan persembahan. Masyarakat percaya bahwa laut dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, serta memiliki kekuatan spiritual yang tak boleh dilanggar. Oleh karena itu, laut harus dihormati, dirawat, dan disakralkan. Dalam upacara Nadran, masyarakat membawa berbagai sesaji ke laut, termasuk kepala kerbau, aneka buah-buahan, bunga 7 rupa, serta makanan tradisional. Sesaji ini biasanya diletakkan dalam perahu kecil yang dihias indah, kemudian dilarung ke tengah laut. Pelarungan itu bukan untuk menyembah laut, melainkan sebagai simbolisasi kembalinya sebagian rezeki kepada alam dan sebagai bentuk penghormatan kepada penunggu laut serta leluhur nelayan. Jika Nadran lebih menekankan aspek spiritual dan janji, maka Petik Laut adalah perayaan rakyat yang menjadi puncak dari keseluruhan rangkaian tradisi maritim. Petik Laut biasanya dirayakan oleh komunitas nelayan dengan iring-iringan besar, musik tradisional, dan prosesi laut yang meriah. Di sepanjang pelabuhan atau dermaga, warga berkumpul sejak pagi untuk menyaksikan prosesi utama, pelarungan sesaji ke tengah laut dengan perahu hias utama. Petik Laut adalah saat di mana kampung nelayan menjadi hidup. Gerobak makanan berjejer, anak-anak bermain, para pedagang menjajakan hasil laut, dan panggung hiburan rakyat dibangun. Namun di balik gegap gempita itu, tetap ada nuansa hikmat yang tak pernah diabaikan. Perahu yang membawa sesaji biasanya dikawal oleh perahu-perahu kecil milik nelayan, membentuk iring-iringan ritual ke tengah samudera. Simbolisme Petik Laut sangat kuat. Ia mengandung pesan bahwa laut bukan hanya ruang eksploitasi, melainkan ruang sakral yang harus dihormati. Laut adalah tubuh yang bernapas, tempat tinggal makhluk-makhluk laut, tempat para leluhur dahulu menggantungkan hidup, dan tempat para nelayan hari ini menggantungkan masa depan. Tidak ada catatan tertulis yang secara pasti menyebutkan kapan tradisi Nadran dan Petik Laut mulai dilakukan di Cirebon. Namun, para sejarawan dan budayawan menyebut bahwa tradisi ini telah ada sejak masa awal berdirinya Kesultanan Cirebon di abad ke-15. Saat itu, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dan para wali sangat kental menyatu dengan kearifan lokal. Banyak tradisi Hindu-Buddha yang kemudian diislamkan secara simbolik, termasuk tradisi persembahan kepada alam. Nadran dan Petik Laut adalah contoh konkret dari sinkretisme budaya tersebut. Ia menggabungkan unsur keislaman, nadzar dan doa, dengan unsur lokal, sesaji dan pelarungan. Pada masa Kesultanan, acara Nadran bahkan mendapatkan dukungan dari keraton, terutama ketika hasil laut sedang melimpah. Keraton menganggap penting menjaga harmoni antara rakyat dan alam, karena keduanya adalah pilar kestabilan kerajaan. Jejak historis lainnya tampak dalam peralatan tradisional yang digunakan dalam ritual, seperti jolen, wadah sesaji, tenong, nampan anyaman, dan busana adat para nelayan. Semua itu menunjukkan bahwa Nadran dan Petik Laut bukan tradisi baru, melainkan warisan lama yang terus dirawat dan dimodifikasi seiring waktu. Persiapan Nadran dan Petik Laut tidak bisa dilakukan dalam sehari. Biasanya, 1 bulan sebelum pelaksanaan, para tokoh adat, nelayan senior, dan pemuka agama akan duduk bersama untuk menentukan hari baik. Kalender Jawa dan penanggalan Islam digunakan untuk mencari waktu yang dianggap penuh berkah.
Setelah tanggal ditentukan, warga mulai bersiap, membuat hiasan perahu, menyiapkan sesaji, menenun janur, serta memasak makanan khas. Sesaji utama biasanya berupa kepala kerbau atau kambing, sebagai simbol kekuatan dan pengorbanan. Selain itu, ada aneka buah, kue apem, lemper, nasi tumpeng, bunga setaman, dan dupa. Sesaji ini diletakkan di atas perahu yang dihias meriah, lengkap dengan payung kuning, umbul-umbul, dan simbol-simbol laut. Prosesi dimulai dengan doa bersama di balai nelayan atau di rumah tokoh adat. Setelah itu, sesaji diarak menuju perahu utama. Iring-iringan ini diiringi oleh musik tarling, rebana, atau bahkan gamelan. Ketika perahu sesaji dilepas ke laut, semua perahu nelayan ikut serta mengiringi. Setelah sesaji dilarung, sebagian nelayan memercikan air laut ke wajah mereka sebagai simbol berkah. Meskipun dunia nelayan kerap dianggap sebagai domain laki-laki, dalam tradisi Nadran dan petik laut, perempuan memiliki peran penting. Para ibu dan nenek-nenek terlibat dalam menyiapkan sesaji, menjahit bendera, menyulam janur, dan memasak makanan ritual. Mereka juga menjadi penjaga nilai-nilai spiritual yang diwariskan turun-temurun. Banyak pula kisah turun-temurun tentang perempuan yang dianggap memiliki kemampuan supranatural dan menjadi penunjuk arah dalam pelaksanaan Nadran. Mereka dipercaya bisa berkomunikasi dengan laut dan mengetahui waktu yang tepat untuk melarung sesaji. Para perempuan juga menjadi penjaga cerita rakyat, dongeng tentang asal-usul kampung nelayan, serta kisah-kisah mistis yang menyelimuti perairan Cirebon. Bagi masyarakat nelayan, Nadran dan petik laut bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah bagian dari identitas komunal. Tradisi ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia mengajarkan pentingnya gotong royong, kebersamaan, dan kepatuhan pada nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Setiap desa memiliki variasi Nadran yang khas. Di desa Kejawanan, misalnya, Nadran dilakukan dengan mengarah kepala kerbau keliling desa sebelum dilarung. Di desa Mundu, warga membuat patung miniatur kapal sebagai simbol pelayaran hidup. Di Gebah Mekar, acara Nadran disertai dengan festival kuliner laut, tari topeng, dan bazar rakyat. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Nadran bukan tradisi statis, tetapi terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah. Nadran juga menjadi sarana untuk menyatukan warga yang merantau. Banyak warga asli desa yang tinggal di luar kota sengaja pulang untuk mengikuti acara ini. Bagi mereka, Nadran adalah momen pulang kampung, menyatu kembali dengan akar, dan memperbaharui ikatan batin dengan laut dan tanah kelahiran. Tradisi Nadran mengandung banyak simbolisme yang mencerminkan pandangan dunia masyarakat pesisir Cirebon. Laut bukanlah ruang kosong, tetapi ruang yang penuh dengan makna. Ia adalah cermin kehidupan, tenang tapi bisa mengguncang, memberi tapi bisa mengambil. Pelarungan sesaji ke laut adalah simbol kembalinya sebagian rezeki kepada alam. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap siklus alam, dari laut, untuk laut, kembali ke laut. Kepala kerbau melambangkan pengorbanan dan kekuatan. Buah-buahan melambangkan keberlimpahan. Bunga tujuh rupa melambangkan kesucian dan keindahan. Payung kuning melambangkan perlindungan Tuhan. Semua unsur ini disatukan dalam harmoni yang sakral. Filosofi dasar Nadran adalah keseimbangan. Jika manusia serakah, maka laut bisa murka. Jika manusia bersyukur, maka laut akan memberi. Nilai ini sangat relevan di tengah krisis ekologis masa kini, di mana eksploitasi laut tanpa kendali menyebabkan kerusakan ekosistem, overfishing, dan pencemaran. Di era modern, Nadran dan petik laut menghadapi berbagai tantangan. Banyak generasi muda yang kurang memahami nilai filosofis di balik tradisi ini. Sebagian melihatnya hanya sebagai festival semata. Globalisasi dan masuknya budaya pop juga menggeser minat anak muda dari tradisi kehiburan digital. Selain itu, industrialisasi pesisir, reklamasi pantai, dan pencemaran laut menjadi ancaman serius bagi kelestarian tradisi. Banyak pantai yang dulunya menjadi tempat pelarungan kini telah dipenuhi limbah atau dipagari pabrik. Konflik lahan antara masyarakat dan investor juga kerap terjadi, menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap laut. Namun di tengah semua tantangan itu, masih banyak komunitas yang gigih mempertahankan tradisi ini. Beberapa LSM dan budayawan lokal mulai mendokumentasikan Nadran, mengajarkan kembali nilai-nilainya di sekolah, dan mengemasnya dalam bentuk festival budaya yang edukatif. Pemerintah daerah juga mulai memasukkan Nadran sebagai kalender budaya tahunan yang melibatkan masyarakat luas. Masa depan Nadran dan petik laut bergantung pada sejauh mana masyarakat dan pemangku kepentingan mampu menjaga esensi tradisi ini.
Jika hanya dilihat sebagai event pariwisata, maka ia akan kehilangan ruhnya. Namun jika dilihat sebagai warisan budaya dan jalan hidup, maka Nadran akan tetap relevan lintas generasi. Langkah pertama adalah mengedukasi generasi muda tentang makna simbolis dan historis dari Nadran. Sekolah-sekolah lokal bisa menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal. Kegiatan seperti lomba cerita rakyat, pembuatan miniatur perahu, dan festival kuliner laut bisa menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk mencintai warisan budayanya. Langkah kedua adalah menjadikan Nadran sebagai alat advokasi lingkungan. Pelarungan sesaji bisa dikombinasikan dengan aksi bersih-bersih pantai, kampanye anti limbah plastik, dan edukasi tentang ekosistem laut. Dengan begitu, nilai spiritual dan nilai ekologis bisa berjalan beriringan. Langkah ketiga adalah memperkuat jaringan komunitas nelayan lintas daerah. Nadran tidak hanya ada di Cirebon, tetapi juga di Indramayu, Tegal, dan pesisir lainnya. Kolaborasi antar komunitas bisa memperkaya tradisi, membangun solidaritas, dan menjaga kelestarian laut secara kolektif. Nadran dan petik laut bukan hanya ritual. Ia adalah cara hidup. Ia adalah dialog sunyi antara manusia dan laut, antara nelayan dan takdir, antara alam dan kesadaran spiritual. Dalam dunia yang serba cepat dan seringkali melupakan akar, tradisi seperti Nadran mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menunduk hormat, dan bersyukur. Ketika perahu sesaji menghilang di cakrawala, ketika bunga-bunga terapung di antara riak ombak, ketika nelayan menatap laut dengan mata teduh, disitulah kita belajar bahwa manusia bukan penguasa bumi, melainkan bagian kecil dari siklus besar kehidupan. Laut memberi, kita menerima, dan saatnya kita juga memberi kembali. Selama laut masih bergelombang, selama nelayan masih mendayung, selama janji masih diucapkan di atas jolen sesaji, selama itu pula, Nadran akan hidup.